Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini tentunya kami berlima, saudara Izul Hati dan dengan saya sendiri ini akan menjelaskan tentang pengertian autis dan juga ADD, ADHD. Yang mana saya di sini sendiri sebagai moderator sekaligus sebagai penyaji pertama, dan yang kedua nanti Izul Hati sebagai penyaji kedua. Ini baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian autis. Pengertian autisme. Kata autisme berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu aut yang berarti diri sendiri dan ism yang secara tidak langsung menyatakan orientasi atau arah atau keadaan atau state, sehingga autisme dapat didefinisikan sebagai kondisi seseorang yang luar biasa asik dengan dirinya sendiri. Autis merupakan suatu gangguan perkembangan yang kompleks yang berhubungan dengan komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas imajinasi. Gejalanya tampak pada sebelumnya usia 3 tahun. Bahkan apabila autis infantil, gejalanya sudah ada sejak bayi. Dan selanjutnya yaitu gangguan-gangguan pada autis. Yang pertama itu gangguan kualitatif dalam interaksi sosial. Yang pertama yaitu ada 3 macam di sini, yaitu yang pertama memiliki kesulitan dalam hal menggunakan berbagai perilaku nonverbal seperti kontak mata, ekspresi muka, tubuh, bahasa tubuh lainnya yang mengatur interaksi sosial. Yang kedua yaitu memiliki kesulitan dalam mengembangkan hubungan dengan teman sebaya atau kurang bergaul istilahnya. Terus yang ketiga itu ketidakmampuan untuk berbagi kesenangan, intinya orangnya kurang berbagi, seperti itu. Kedua yaitu gangguan kualitatif dalam berkomunikasi. Ini ada 3 juga. Yang pertama itu keterlambatan dalam perkembangan bicara atau sama sekali bukan disertai dengan mencoba untuk mengkompensasikannya melalui cara-cara komunikasi alternatif. Yang kedua yaitu bagi individu yang mampu berbicara kurang mampu untuk memulai pembicaraan atau memulai suatu percakapan dengan orang lain. Terus yang ketiga yaitu pemakaian dalam bahasa atau stereotipe atau berulang-ulang dalam berbahasa yang aneh. Terus selanjutnya yaitu tentang perilaku anak autis. Yang pertama itu perilaku sosial. Perilaku sosial memungkinkan seseorang individu untuk berhubungan dan berinteraksi dalam sosial. Tinjauan tentang kesulitan defisit sosial pada anak-anak autis baru-baru ini muncul. Itu menurut Hawlin tahun 1980, Kathleen and Quill dalam bukunya yaitu tahun 1995. Terus yang kedua yaitu dalam konteks pembahasan perilaku komunikasi. Banyak anak autis yang memiliki kesulitan tentunya dalam pragmatik, itu menurut Baron Cohen pada tahun 1988 dalam Kathleen. Dalam bukunya itu berjudul Kathleen. Untuk peran pramakarsa dalam berkomunikasi, tentunya anak autistik memiliki kesulitan dalam memulai percakapan atau pembicaraan. Terus selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab anak autis. Yang pertama yaitu faktor genetik. Kurang lebih 20% dari kasus-kasus anak penderita autisme ini disebabkan oleh genetik tentunya. Penyakit genetik ini juga sering dihubungkan dengan autisme. Ini adalah tuberous sclerosis yang rata-ratanya angkanya yaitu 17 sampai 58%. Terus yang kedua yaitu gangguan pada sistem syaraf. Memang telah banyak dilakukan penelitian yang melaporkan bahwa anak autis ini rata-rata memiliki kelainan pada hampir kesemuanya, yaitu tentang masalah otak. Terus yang selanjutnya nomor 3 yaitu
kimiawi. Beberapa peneliti juga menemukan bahwa berhubungan dengan makanan dan kekurangan kimiawi di badan ini juga mempengaruhi pada penyebab terjadinya autis pada anak. Terus yang lain itu bisa jadi dari infeksi yang terjadi sebelum dan setelah kelahiran, dapat merusak otak seperti virus rubella yang terjadi selama kehamilan. Juga dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Terus hambatan belajar pada anak autis. Ada beberapa faktor permasalahan yang dialami oleh kualitatif interaksi sosial, artinya bahwa anak autis memiliki hambatan hal dalam kualitas berinteraksi dengan individu di sekitar lingkungannya. Seperti anak-anak autis terlihat tersebut, itu anaknya senang menyendiri atau bahkan kurang-kurang sharing dengan yang lain. Dan tentunya di sini dapat kita simpulkan bahwa seorang anak yang asyik dengan sendirinya itu anak yang kurang bergaul dengan teman-temannya, bahkan kurang berbagi dalam hal pengalaman dalam hidupnya. Terus selanjutnya yaitu implementasi pembelajaran dan bimbingan pada anak autis. Dalam hal ini salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan perilaku adaptif anak autis adalah metode TEACH, yaitu Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children and Adults, yang dilaksanakan di Universitas North Carolina. Maksud saya, metode ini memberi banyak pemahaman bagi anak autis itu sendiri. Metode ini juga mempunyai kumpulan asesmen, pendidikan dan materi kurikulum yang dipadukan dengan seluruh program dan pendekatan pendidikan mereka. Selanjutnya itu ada pengertian atau pembahasan tentang ADD, ADHD yang akan disajikan oleh penyaji kedua, yaitu Saudara Izulaki. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya di sini saya sebagai penyaji kedua akan menjelaskan apa yang sudah disampaikan oleh moderator tadi, yakni tentang ADD atau yang lebih dikenal dengan ADHD. ADD atau ADHD ini sebenarnya kependekan daripada Attention Deficit Hyperactivity, atau attention itu artinya adalah perhatian, defisit itu berkurang, kemudian hyperactivity itu artinya hiperaktif dan disorder atau memiliki gangguan dia. Atau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kita, ADHD berarti adalah gangguan pemusatan perhatian yang disertai dengan hiperaktifnya orang yang terkena gangguan penyakit tersebut. Sebelumnya pernah ada istilah ADD, kependekan dari yang saya sampaikan itu tadi. Lalu kemudian, apa sih penyebab dari ADD atau ADHD? Berikut saya paparkan sedikit. Dalam MF, Baihaqi dan Muhammad Sugiarmin, BLB 2007, Sugiarmin 2006, yang mengatakan bahwa terdapat faktor yang berpengaruh terhadap munculnya ADHD, yakni yang pertama yaitu faktor genetika, yang kedua adalah faktor neurobiologis. Yang pertama, faktor genetika itu adalah bukti penelitian yang menyatakan bahwa faktor genetika merupakan faktor yang paling penting dalam munculnya tingkah laku ADHD. 1/3 dari anggota keluarga ADHD. Jika orang tua mengalami ADHD, maka anaknya berisiko terkena ADHD juga sebesar 60%. Pada anak, jika salah satu mengalami ADHD, maka saudaranya juga diprediksi sekitar 70-80% akan mengalami hal yang sama. Kemudian yang kedua adalah faktor neurobiologis, yaitu beberapa dugaan dari penemuan tentang neurobiologis ini adalah
persamaan antara ciri-ciri yang muncul pada ADHD dengan yang muncul pada kerusakan fungsi lobus prefron. Bagian otak ini berhubung dengan atensi, fungsi eksekutif, penundaan respon, dan organisasi respon. Kerusakan daerah ini memunculkan ciri-ciri yang serupa dengan ciri-ciri ADHD itu sendiri. Nah, identifikasi ADD-ADHD itu ciri utamanya adalah individu dengan gangguan pemusatan perhatian meliputi gangguan pemusatan perhatian atau inattention, gangguan pengendalian, gangguan dengan aktivitas yang berlebih atau hiperaktivitas seperti yang disampaikan tadi, dan dijelaskan sebagai berikut. Ini sih yang dimaksud adalah bahwa sebagian ini mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatiannya. Jadi mereka pada saat misalkan belajar di kelas, orang yang memiliki gangguan ADHD ini dia itu fokusnya sering buyar. Makanya ada sedikit bukan sedikit ya, tapi dia memiliki gangguan fokus yang jelek. Pada saat dia misal belajar matematika, dia tidak fokus kepada pelajaran matematika itu sendiri. Pikirannya kemana-mana sehingga apa yang disampaikan guru itu tidak maksimal untuk dia. Kemudian impulsivitas. Yang dimaksud dengan impulsivitas adalah gangguan perilaku berupa tindakan yang tidak disertai dengan pemikiran. Mereka dikuasai oleh perasaannya. Jadi anak ADD atau ADHD ini mereka sering tidak atau sedikit menggunakan otaknya atau kecerdasannya, tapi mereka lebih mengedepankan perasaan. Baik, selanjutnya adalah pengaruh ADHD penderitanya. Di antaranya adalah prestasinya kurang karena dia berpikirnya terganggu, akhirnya prestasinya juga kurang. Kemudian yang kedua, melupakan instruksi atau penjelasan, dia sering lupa orangnya. Kemudian yang ketiga adalah tidak melakukan tugas. Ya seperti teman-teman yang tidak melakukan tugas, mungkin itu kena ADHD. Kemudian pengaruh ADHD terhadap perilaku, sering menuntut, kemudian turut campur dengan orang lain, kemudian mudah frustasi. Kalau mudah frustasi otomatis stres berarti. Kemudian adalah pengaruh ADHD terhadap aspek sosial. Pengaruhnya adalah mementingkan diri sendiri atau egosentrisnya itu lebih menonjol daripada empatinya. Yang kedua, cemas, kasar, dan tidak peka. Jadi ini agak sulit bagi anak yang terkena ADHD ini untuk menjalin hubungan, mungkin karena mereka tidak peka terhadap apa yang disampaikan oleh pasangannya, atau bagi murid itu tidak peka terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya begitu. Kemudian yang terakhir itu adalah pengaruhnya tidak dewasa. Mudah tekan di orangnya. Tidak dewasa. Umurnya sudah 22 tahun misal, tapi perilakunya masih kayak anak TK. Atau umurnya sudah 30 tahun tapi dikasih tugas pelajaran anak TK, dia merasa tertekan. Jadi agak sulit sebenarnya bagi ADHD ini untuk mereka berkembang dengan baik. Kemudian pendidikan dan bimbingan untuk anak ADHD, ini tips untuk teman-teman barangkali nanti ketemu dengan anak ADD atau ADHD sendiri, atau mungkin teman-teman yang kena penyakit ADHD. Dalam hal ini dia akan tidak terlepas dari masalah yang dialaminya, yaitu pertama, berkaitan dengan kebutuhan pengendalian diri. Kedua, kebutuhan belajar. Yang pertama, kebutuhan pengendalian diri. Kebutuhan pengendalian diri lebih berkaitan dengan mengurangi atau menghilangkan hiperaktivitasnya. Misal, rutinitas, struktur, dan konsistensi. Yang kedua, fokuskan pada hal-hal yang positif. Jadi misal teman-teman, kalau teman-teman menemukan anak atau murid yang penyakit ADD atau ADHD ini, fokuskan mereka kepada satu hal yang positif.
terhadap apa hobi dia. Misal dia hobi sepak bola, fokuskan kepada sepak bolanya. Misal dia hobi dengan menggambar, fokuskan kepada apa namanya, pelajaran seninya. Kemudian yang kedua itu kebutuhan belajar. Beberapa masalah perilaku yang muncul menghambat belajar pada anak ADD atau ADHD. Yang aktivitas motorik berlebihan, menjawab tanpa ditanya, menghindari tugas. Nah, ini bagi yang sering menghindari tugas ini perlu dipertanyakan apakah dia ADD atau ADHD. Baik, bercanda teman-teman ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Iya. Biasa.